video tutorial konseling kelompok Clean Center Terapi untuk meningkatkan resiliensi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru SMP Negeri 10 Singkawang membuat video tutorial tentang konseling kelompok. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi para guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Pengembangan video tutorial layanan konseling kelompok Clean Center Terapi untuk meningkatkan resiliensi akademik terdiri dari 1. Petunjuk penggunaan, 2. Materi, 3. Tujuan layanan, 4. Video layanan, 5. Refleksi, dan 6. Kesimpulan. Resiliensi akademik adalah ketangguhan atau ketahanan, kemampuan siswa dalam menghadapi kegagalan, kesulitan, dan tantangan yang muncul di dalam lingkup akademik. Konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada siswa atau individu untuk mengatasi masalah secara bersama-sama melalui dinamika kelompok. Tujuan konseling kelompok Clean Center Terapi adalah untuk membina kepribadian konseli secara integral, berdiri sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Kepribadian integral artinya adalah struktur kepribadian yang tidak terpecah. Kepribadian yang berdiri sendiri yaitu mampu menentukan pilihan sendiri atas dasar tanggung jawab kemampuan. Materi konseling kelompok terdiri dari tahap pembentukan, tahap peralihan atau transisi, tahap inti kegiatan, dan tahap pengakhiran kesimpulan. Tujuan layanan terbantunya memecahkan masalah anggota kelompok melalui dinamika kelompok tentang rendahnya resiliensi akademik. Video tutorial bimbingan konseling kelompok untuk meningkatkan resiliensi akademik pada tahap pembentukan yang terdiri dari 1. Pemimpin kelompok menerima kehadiran anggota kelompok secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. 2. Pemimpin kelompok memberikan salam sapaan kepada anggota kelompok, kemudian mengajak anggota kelompok untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Yang ketiga, pemimpin kelompok menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok, serta gambaran kegiatan konseling yang akan ditempuh. 4. Pemimpin kelompok menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, di antaranya format kegiatan, peranan anggota kelompok, dan menjelaskan asas-asas konseling kelompok, di antaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kenormatifan, serta peraturan yang akan diterapkan dalam konseling. 5. Pemimpin kelompok memimpin anggota kelompok untuk bersama-sama menyatakan janji kerahasiaan. 6. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok perkenalan. 7. Ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Bu.
menyelesaikan masalah secara bersama-sama di dalam dinamika kelompok. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi siswa tersebut atau individu tersebut sehingga terbebas dari masalah. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga ada yang dinamakan dengan asas-asas konseling kelompok. Asas-asas konseling kelompok itu yang harus kita patuhi di dalam kegiatan konseling kelompok. Di antaranya yaitu adanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu adalah selama kita konseling kelompok ini, apa yang kita ketahui ya, apa yang keterangan yang dapat kita ketahui di sini adalah tidak boleh kita sampaikan ke orang lain. Jadi hanya kita saja yang mengetahui masalah teman kita ya. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini adalah semua apa yang kalian sampaikan, masalah yang kalian utarakan itu harus disampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan itu kalian datang ke sini mengikuti konseling kelompok ini adalah dengan keinginan sendiri secara sukarela. Kemudian berikutnya adalah adanya asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu adalah ada aturan atau norma-norma yang harus kita patuhi, seperti kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian ketika kalian ingin menjawab atau ingin bicara, kalian boleh mengangkat ya. Gimana? Siap untuk menjaga kerahasiaan? Ya baik. Kalau siap, kita akan mengucapkan janji rahasia. Ya baik, siap. Coba kita saling bergandeng tangan untuk mengucapkan janji kerahasiaan. Siap? Ya. Dengan ini saya berjanji. Dengan ini saya berjanji akan tidak membocorkan. Akan tidak membocorkan apa yang saya ketahui. Apa yang saya ketahui. Masalah dari teman saya. Masalah dari teman saya. Tidak disampaikan ke orang lain. Tidak disampaikan ke orang lain. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian untuk selanjutnya kita belum berkenalan, udah kenal belum? Ya, kalau belum kenal kita berkenalan dulu ya. Perkenalan ini Ibu mulai dari Ibu sendiri. Perkenalkan Ibu Noni yang ada di samping kanan saya Melani, di sebelah kiri saya Flora. Ya, baik, kita sudah perkenalan. Kemudian kita supaya lebih semangat, kita SBQ sebentar ya. Ya, baik. Jadi untuk SBQ ini kita menghitung dari kelipatan 5. Apabila sampai dengan kelipatan 5 itu diganti dengan bum. Kemudian yang kelipatan 10 diganti dengan der. Siap? Siap. Ya, kita mulai dari Melani. 1, 2, 3, 4. Ya, salah. Jadi karena Sesano itu
hadapi, di mana teman kita sebenarnya sudah mengetahui solusi, namun kita hanya mengarahkan dan memperkuat saja solusi yang ada pada diri teman kita itu. Video tutorial bimbingan konseling kelompok untuk meningkatkan resiliensi akademik pada tahap peralihan atau transisi. 1. Pemimpin kelompok menjelaskan kembali pengertian dan pelaksanaan konseling kelompok. 2. Pemimpin kelompok memberi batasan masalah pribadi yang dibahas. 3. Pemimpin kelompok memandu masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah resiliensi akademik. 4. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok memutuskan memilih salah satu masalah dari anggota kelompok untuk dibahas bersama. Video tutorial bimbingan konseling kelompok untuk meningkatkan resiliensi akademik pada tahap inti kegiatan. 1. Pemimpin kelompok mempersilahkan salah satu anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadinya terkait resiliensi akademik secara bergantian. 2. Pemimpin kelompok mengamati dan mencatat perilaku resiliensi akademik, penyebab terjadinya masalah dan akibatnya. 3. Pemimpin kelompok menganalisis perilaku rendahnya resiliensi akademik yang dialami. 4. Pemimpin kelompok mereview dalam pelaksanaan dalam hal yang menghambat. 5. Pemimpin kelompok membimbing anggota kelompok membuat perbaikan program yang sudah dilaksanakan berdasarkan kesimpulan. Ya baik, untuk ini kita akan mendengarkan masing-masing yang untuk mengutarakan masing-masing masalahnya ya. Ya, siapa dulu yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Ya, silakan, Setia. Saya kalau di kelas sering ngantuk, apalagi kalau di rumah saat mau buka buku tuh sering ketiduran. Ya, kalau Setia dia sering ketiduran saat belajar. Kemudian siapa lagi yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya Iya, silakan Melani. sulit memahami materi, terutama pelajaran matematika. Kalau Melani sulit untuk memahami materi matematika. Iya, siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Flora. Saya sering merasakan malas saat mengerjakan tugas, terutama tugas di rumah, karena tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan juga kegiatan rumah lainnya. Tidak punya waktu mengerjakan tugas. Flora. Iya, siapa lagi? Saya. Iya, silakan Adil.
Masalah saya karena rumah saya jauh dan sering kecapean dalam belajar, Bu, dan tidak konsentrasi dalam belajar, Bu. Iya. Karena kecapean jadi tidak konsentrasi dalam belajar karena rumah agak jauh dari sekolah. Siapa lagi? Ya, silakan Sanu. Masalah saya sering terlambat datang ke sekolah karena rumah saya itu jauh, sehingga saya sering terlambat dalam mata pelajaran di jam pertama. Sering tidak mengikuti pada jam pelajaran pertama karena sering terlambat karena rumahnya jauh gitu ya, Seno ya. Iya, siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Juni. Saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik di kelas karena mas saya sering kambuh, Bu. Sering kambuh manja sehingga tidak konsentrasi dalam belajar. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Rizky. Masalah saya itu saat saya belajar di kelas, saya itu sering dijahili oleh teman saya, sehingga konsentrasi saya itu terganggu untuk memahami materi dan guru. Sering terganggu konsentrasi karena sering dijahili ya di kelas. Siapa lagi? Banyak lagi, Bu, masalah saya sebenarnya susah untuk menjelaskannya, saking banyaknya masalah. Saya, Bu. Iya, silakan Vika. Masalah saya adalah malas mengerjakan tugas. Malas mengerjakan tugas. Kenapa Vika? Karena seperti Nora, saya tidak ada waktu untuk melakukannya karena banyak kegiatan. Banyak kegiatan di rumah sampai nggak sempat mengerjakan tugas. Baik, siapa lagi yang belum mengutarakan masalahnya? Sudah. Ya, sudah semua. Nah, baik. Kira-kira masalah siapa yang akan kita angkat, akan kita bahas pada konseling kelompok ini? Vika. Ya, masalah Vika. Karena masalah Vika sama dengan masalah Nora. Jadi bagaimana Vika? Apa kamu bersedia untuk masalahnya diangkat di konseling kelompok ini akan kita bahas? Bersedia, Bu. Ya, silakan bersedia ya. Jadi kalau kamu bersedia, silakan kamu ceritakan kembali masalahmu yang kamu hadapi secara mendetail. Jadi masalah saya pertama, saya kurang kasih sayang dari orang tua saya, dan saya hanya tinggal dengan ibu karena ayah saya meninggalkan ibu saya waktu saya masih kecil. Ibu saya juga harus bekerja untuk menafkahi saya, sehingga saya kurang perhatian dan kasih sayang. Apa masalahmu sebenarnya? Jadi saya tuh malas mengerjakan tugas karena tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Dan juga saya juga sudah membuat jadwal untuk bisa membagi waktu, tetapi saya tidak bisa melakukannya karena banyak aktivitas kegiatan di rumah seperti ngepel, memasak, dan juga saya juga sudah bertanya kepada teman yang mengerti tentang tugas tersebut, tetapi saat teman itu menjelaskan tentang tugas yang saya tanyakan ini, saya seperti tidak tertarik untuk mendengarkan penjelasan. Saya juga malas untuk bergaul dan bersosialisasi dengan teman di lingkungan sekitar saya karena saya kurang percaya diri. Ya, itu masalah dari Vika. Coba ada yang lain, ada saran dari yang lain untuk Vika? Saya, Bu. Ya, silakan Sepia. Sebaiknya Vika menerima keadaan keluarga Vika saat ini karena masih ada ibu yang menyayangi Vika. Ya, ada masih ibu yang menyayangi Vika. Baik, ada mungkin saran lagi yang lain? Saya. Ya, silakan Melani. Sebaiknya Vika menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif dan bisa bangkit lagi menjalankan aktivitas seperti biasa dan dapat bersosialisasi dan dapat meningkatkan percaya diri. Ya, itu saran dari teman-temanmu Vika. Mungkin dari Vika setelah mendengar dari saran-saran dari temanmu, apa rencana Vika selanjutnya? Dan cara saya untuk selanjutnya dari masukan Sevilla, saya akan menerima keadaan dan lebih menyadari bahwa keadaan saya saat ini memang sudah takdir, dan saya juga akan selalu menyayangi ibu saya. Dan untuk pendapat dari Melani, terima kasih, dan saya akan mulai berusaha untuk percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya agar tidak minder atau malu untuk berkumpul dengan mereka. Ya, baik. Itu Melani sudah mendapatkan rencana-rencana ke depannya untuk memperbaiki dan bangkit lagi dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Kita sudah mendengar masalah dari Vika. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sama Vika? Saya, Bu. Iya, silakan Juni. Kenapa Vika malas untuk mengerjakan
tugas, padahal tugas kan penting untuk kita sebagai pelajar. Saya sadar bahwa saya itu memang harus belajar karena saya itu adalah seorang pelajar. Tetapi karena ada faktor lainnya yang membuat saya tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Faktor lain itu apa nih Kak? Antara lainnya adalah seperti saya itu keseringan bermain HP. Ya, jadi kita sudah mendengar semua masalah dari kita. Kira-kira dari kamu ada solusi nggak untuk Vika? Siapa dulu yang ingin memberikan solusi buat Vika? Iya, silakan Sepia. Kayaknya kita harus menanamkan ke dirinya sendiri bahwa tugas itu kewajiban seorang pelajar, sehingga kita termotivasi untuk mengerjakan tugas tersebut dan tidak boleh putus asa, karena tugas seorang pelajar memang belajar. Iya, jadi menanamkan kepada diri sendiri bahwa tugas belajar adalah memang harus belajar. Ya, lagi siapa lagi? Siapa? Iya, silakan Sukano. Memperbanyak referensi dengan mencari ke internet. Belajar dengan banyak membaca referensi di internet. Ya, siapa lagi? Saya Bu, Silakan Flora. sebaiknya kita membuat jadwal agar bisa melakukan kegiatan belajar dan juga kegiatan yang lainnya. Membuat jadwal dengan dapat membagi waktu ya, dengan membuat jadwal. Ya, siapa lagi? Saya Bu, Iya, silakan Adel. kalau misalnya tidak paham bisa bertanya kepada teman yang bisa Bu. Kalau belum paham bisa bertanya dengan kawan yang paham. Ya, siapa lagi? Ya, silakan Rizky. Kita coba kita pikirkan apa yang akan terjadi jika tidak mengerjakan tugas. Ya, memikirkan apa yang terjadi ke depannya jika tidak mengerjakan tugas. Ya, siapa lagi? Saya Bu, Iya, siapa dulu? Juni boleh? Silakan Juni. mengerjakan tugas yang dipahami dulu, yang sulit tuh dilatih dulu biar tugasnya nggak menumpuk gitu. Ya, mengerjakan ya tugas yang lebih mudah dulu, baru yang sulit sehingga tidak menumpuk. Ya, siapa lagi? Silakan Melani. Ingat hal-hal yang membuatmu bersemangat untuk segera mengerjakan tugas. Bila perlu, tuliskan di secari kertas, tempelkan di meja belajarmu. Kamu juga bisa menjadikannya reminder di ponsel. Iya, bisa menulis tugas-tugas itu di tempat belajar atau bisa ditulis juga di HP supaya bisa diingat bahwa ada tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan. Nah, kemudian bagaimana untuk Vika sendiri? Terima kasih karena sudah memberi saya masukan-masukan, dan atas masukan kalian semua saya lebih sadar bahwa saya akan lebih fokus untuk mengerjakan tugas, dan saya juga akan membuat jadwal agar belajar saya itu lebih efisien, dan juga saya akan memperbanyak referensi untuk mencari jawaban di internet, dan juga saya akan bertanya kepada teman untuk tugas yang tidak saya mengerti. Iya, baik. Jadi Vika sudah menerima atau bisa mengambil solusi untuk permasalahan yang dihadapinya, dan kemudian sudah bisa menetapkan langkah-langkah dan bisa bangkit lagi dalam menghadapi masalahnya. Alhamdulillah Vika sudah bisa tidak ragu lagi untuk menemukan atau menjalankan cara-cara mengatasi masalah yang dia hadapi. Video tutorial bimbingan konseling kelompok untuk meningkatkan resiliensi akademik tahap pengakhiran. 1. Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk menyimpulkan hasil dari masalah yang dibahas. 2. Rencana tindak lanjut kegiatan konseling kelompok. 3. Doa penutup. Berikutnya Ibu akan menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok kita ini bahwa konseling kelompok kita ini sangat luar biasa, di mana Ibu yang tadinya tidak tahu dengan hal-hal masalah-masalah belajar kalian menjadi kita ketahui bersama, dan kita mendapatkan solusi
solusi secara bersama-sama. Dan untuk itu, apapun suatu pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama akan menjadi ringan. Begitu juga dengan Pika yang tadinya ragu dengan solusinya, ketika adanya teman-teman memperkuat solusi tersebut, jadi Pika lebih yakin dengan apa yang akan menjadi keputusannya. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan di antara kalian? Iya, silakan Pika. Kesimpulan saya di konseling kelompok ini, semua masalah yang saya rasakan selama ini sudah terselesaikan karena masukan dan motivasi dari teman-teman semua. Dan atas masukan mereka, saya sekarang lebih sadar dan saya akan bertekad lagi untuk mengerjakan tugas dan rajin belajar. Ya, baik, alhamdulillah Pika sudah lebih yakin lagi dengan solusi apa yang akan direalisasikannya. Baik, untuk berikutnya, kira-kira untuk membahas masalah berikutnya kita akan bertemu lagi kapan? Minggu depan. Ya, minggu depan, tepatnya pada hari Senin. Ya, baik, hari Senin kita akan membahas masalah yang lain lagi. Kemudian untuk mengakhiri konseling kelompok ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, peserta didik dapat bangkit dan bertahan dalam kondisi sulit yang sedang dihadapi peserta didik dan dapat meningkatkan resiliensi akademik dan dapat meningkatkan prestasi belajar.